2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah melalui YouTube channel maupun Facebook saudaraku. Terima kasih untuk kesetiaan saudara, setiap hari hadir dan saudara sudah menulis pokok-pokok doa yang lewat live chat. Kami semua mendukung dalam doa dan kami terus doakan dan kami begitu senang mendengar, membaca kesaksian-saksian yang luar biasa. Saya percaya mujizat itu masih ada. Mari saudaraku yang kasih Kristus, kita akan masuk dalam doa pujian penyembahan, lalu kita akan belajar saudaraku ya kan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa Engkau hadir ya Tuhan dalam menara doa ini. Inilah waktu-waktu yang indah di mana kami bisa ya Tuhan bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji, menyembah, bahwa kami ya Tuhan semakin dekat, semakin cinta dengan Tuhan, semakin rindu akan Tuhan. Ubah siap kami ya Tuhan, ubah siap hidup kami. Biarlah ya Tuhan kami boleh menjadi alat-Mu untuk menyaksikan akan kasih dan kebaikan Tuhan, membawa banyak jiwa dapat diselamatkan lewat hidup kami ya Bapa. Bapa, dalam nama Yesus kami minta ya Tuhan pengurapan yang baru, urapan yang baru, minyak yang baru ya Tuhan, yang segar buat siap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rasakan ya Tuhan kasih, urapan kasih sedang dicurahkan tengah-tengah kami. Oh yalah, mari buka suaranya saudaraku. Mari kita datang kepada Yesus. Oh yalah, bakasyalah bala 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 bala. Oh yalah, bakasyalah bala bakasyalah. Yalah, bakasyalah bakasyalah bala 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 bala. Oh yalah, bakasyalah bala 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 bala. Oh yalah, bakasyalah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Sembah Dia saudaraku. Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan.
Mari sekali lagi dari awal katakan dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. sembah Dia, haleluya. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan. Haleluya. Kau saja yang Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang sedang Tuhan curahkan tengah-tengah kami. Terimalah ya Tuhan pujian penyembahan ini. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan. Mari angkat tanganmu, sembah Dia, haleluya. Kau saja yang suci, Tuhan Yesus, Kau saja Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus, Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan. Mari datang, Oh ya lama kasih, lama. Mari doa saudara, mari sembah Dia, ucapkan syukur pada Dia. Terima kasih ya Tuhan untuk kesabaran, terima kasih untuk perlindungan-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Yesus. Oh ya lama kasih, lama. Oh ya lama kasih. Terima kasih untuk semua berkat-Mu ya Tuhan. Yes, berdoa saudara, buka suaranya. Kita ada di menara doa sekarang. Sembah Dia, sembah. Biarlah terus melodi naikkan lagu ini. Oh ya lama kasih, lama. Beri penyembahan yang terbaik.
Tuhan Yesus. Oh ya lama kasih lama. Lawat siapa nadamu di menara doa ini. Yesus. Yesus kau Tuhan. Kau Tuhan Yesus. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Haleluya. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Haleluya. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Oh ya lama kasih lama. Oh ya lama kasih lama. Oh ya lama kasih lama. Kau ku puja, kau ku sembah. Oh ya lama kasih lama. Kau ku sembah. Sembah Dia. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, haleluya. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah. Kau ku sembah. Sembah Dia. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Dari awal katakan sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam.
Tuhan, saat ini saat yang paling indah buat kami semua. Kami boleh rasakan kehadiran-Mu yang begitu kuat. Yes, Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau sedang memberkati setiap kami. Engkau sedang menumpangkan tangan-Mu atas setiap kami. Engkau Allah dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku cinta Kau Yesus, Hanya Engkau bagiku Yesus. sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Sekali lagi katakan, Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. oh, Engkau Allah dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Tuhan, di menara doa ini, satu kami minta,
Beri kami hati semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin merindukan Tuhan. Apapun yang sedang kami alami hari ini, saat ini, biarlah ini tidak menghalangi kami. Kami tidak mau dipisahkan dari kasih-Mu ya Tuhan. Saat kami ada di hadirat-Mu, kami bisa rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih ya Tuhan yang membuat kami tenang. Kasih yang membuat kami tenang. Kasih ya Tuhan yang melenyapkan setiap kekhawatiran kami. Tuhan Yesus, lawat siap kami semua. Lawat siap kami ya Tuhan. Berkati siap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, lawat jamah siap kami. Mari saudaraku, yes, terus sembah Dia, sembah dan nikmati hadirat-Nya. Terima urapan kasih-Nya, yes. Oh ya lah makasih, oh ya lah makasih, terus sujud sembah Dia. Tuhan, ubah siap kami. Engkau Allah dan Raja, Engkau kekasih jiwa kami. Tuhan Yesus, yes, penuhi siap kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu, urapan kasih-Mu. Oh ya la makasih, la bala 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 bala. Oh ya la makasih, la bala 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 bala. Tuhan, terima kasih Yesus. Terus saudara nikmati urapan kasih yang menyembuhkan setiap sakit penyakit saudara. Yes, karena Dia mengasihi, Dia mau menyembuhkan setiap sakit penyakit saudara. Yes, nikmati, nikmati, yes, nikmati kasih-Nya. Dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa setiap kami yang hadir di menara doa ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang yang berharga di mata Tuhan. Kami mulia dalam pandangan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Engkau rela ya Tuhan menebus kami, mati di salib, karena kami berharga ya Tuhan. Kami mulia, kami anak-anak-Mu. Engkau pilih siap kami ya Tuhan. Karena kami dikasih, kami percaya Tuhan menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Karena kami dikasih, kami percaya Tuhan jawab doa kami. Doa kami. Sekarang kami mau berdoa Tuhan untuk siap anak-anak kami ya Tuhan. Lindungi mereka Yesus daripada yang jahat. Lindungi mereka daripada ya Tuhan serangan kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, biar Tuhan memberkati siap anak-anak kami, cucu kami ya Tuhan. Berkat-Mu turun buat siap mereka. Berkati studi mereka, pekerjaan, karir mereka. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Tuhan, bentangkan masa depan terbaik buat siap anak-anak kami. Beri mereka ya Tuhan kepercayaan untuk melayani Engkau. Tetap ada di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, berkati ibu dan bapak kami Yesus, saudara-saudara kami, beri mereka sehat, kuat, panjang umur. Tuhan memberkati ya Tuhan hidup mereka dengan damai sejahtera sukacita-Mu. Bapa dalam nama Yesus, Tuhan
memberkati pekerjaan usaha orang tua kami. Berkati semua ya Tuhan orang yang kami kasihi sekarang. Terima kasih Yesus. Mari doa, saudara doakan. Terus doa, yes. Saya ingin ajak ibu bapak saudara, kalau saudara seorang karyawan atau saudara seorang aparatur sipil negara atau saudara pegawai negeri atau melayani sebagai TNI Polri atau apapun, saudara sebagai karyawan swasta, doa yuk. Saudara berdoa untuk atasan saudara. Saudara berdoa untuk bos saudara. Doa ini saatnya. Kalau saudara seorang pengusaha, saudara doa untuk para supplier, para pembeli, para karyawan, orang-orang yang terkait di dalam bisnis saudara. Mari saat kita mulai saat berdoa syafaat. Mari datang pada Yesus. Datang kepada Tuhan. Ini saat kita ada di menara doa. Tuhan dorong saya. Saudara bisa berdoa untuk atasan, untuk bos, untuk majikan saudara. Ini saatnya. Saya berdoa untuk bawahan saudara, untuk karyawan saudara. Orang-orang yang bekerja bersama saudara. Orang-orang yang melayani bersama saudara. Ini saatnya kita doa saudaraku. Tuhan kami berdoa. Untuk semua ya Tuhan atasan kami. Majikan kami Tuhan. Biarlah Tuhan berikan sehat, kuat, keselamatan. Kau memberkati turun, berkat-Mu turun untuk mereka semua. Biarlah ada satu damai sejahtera. Ada satu kerukunan, keharmonisan, hubungan yang baik ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap bawahan kami. Orang yang bekerja bersama kami. Tuhan kami biarlah Engkau memberkati mereka semua. Biar ada damai sejahtera-Mu turun ya Tuhan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami minta Tuhan yang kami berkata, Shalom Palembang, Shalom Sumatera, Shalom Jakarta, Shalom Yogyakarta, Shalom Ambon, Shalom Papua, Shalom Indonesia. Kami minta ya Tuhan, Shalom Yerusalem. Kami minta damai-Mu turun ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu turun Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu turun atas Indonesia. Berkat-Mu turun atas Indonesia. Pandemi akan berlalu ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami. Ya Tuhan satu persatu. Kami berdoa ya Tuhan untuk ya Tuhan pemimpin rohani kami. Mulai daripada Pak Niko ya Tuhan. Kau berkat-Mu turun untuk kesehatan, kekuatan untuk hamba-Mu ini. Ya Tuhan keempat wakilnya. Berdoa untuk ketua sinode kami Bapak Pendeta Rubin Adi. Berkati ya Tuhan
Terus Pak Ruby dan juga para pengurus BPH. Kami berdoa untuk siap BPD. Semua sinode, pemimpin sinode ya Tuhan. Pemimpin gerejamu ya Tuhan. Kami minta berkat-Mu turun ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai kami di masa penuaian jiwa yang besar ini. Biarlah ya Tuhan ada persatuan, ada kesatuan ya Tuhan. Ada damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya mujizat masih ada buat tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. I worship you. I worship you. I worship you. Jesus. Oh, I worship you. I worship you. I worship you, Jesus. Oh, I worship you. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you. I worship you. I worship you, Jesus. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, pengurapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk roh doa, roh pujian, penyembahan. Kami minta Tuhan berikan hikmat-Mu, pewahyuan-Mu. Tuhan bicara buat setiap kami Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan, kita menikmati daripada pujian penyembahan yang luar biasa. Saudaraku, kami rasakan hadirat Tuhan. Dan saya dapatkan Tuhan Yesus itu hadir tengah-tengah kita. Menumpangkan tangan buat setiap kita yang lapar, yang haus akan Dia. Sungguh saudara, ada damai sejahtera yang luar biasa. Saya percaya juga ada mujizat. Saudara, di tiap Tuhan hadir. Di mana Tuhan hadir kalau kita baca di perjanjian baru. Dia membuat mujizat. Di mana ada kehadiran Yesus di situ. Semua orang sakit disembuhkan. Bahkan hal-hal yang ajaib. Bahkan di depan kubur sekalipun Lazarus, saudaraku yang sudah mati, itu dibangkitkan. Saya percaya kehadiran Tuhan lewat doa pujian penyembahan ini menguatkan, menyegarkan setiap kita. Nah hari ini judul khotbah saya adalah bagaimana solusi konflik. Saya bilang solusi konflik. Bagaimana cara mengatasi saudara atau menghindari daripada konflik atau pertengkaran. Saudaraku, ini lanjutan daripada sesi peperangan rohani dalam minggu ini sebenarnya saudaraku yang sekristus. Ya, kita dapatkan bahwa iblis itu berusaha untuk memisahkan kita dari kasih Allah. Ya kan saudaraku. Nah hari ini kita bahas bagaimana dia memisahkan kita dari kasih Allah. Lewat konflik, lewat pertengkaran. Saudaraku yang sekristus, ini dia pisahkan. Ya kan, dia berusaha untuk pisahkan kita dari gereja, pemimpin rohani, jemaat Tuhan, firman Tuhan. Dia berusaha pisahkan kita dari keluarga kita saudaraku. Ya kan, orang tua lah, pasangan, anak dan lain sebagainya. Dia berusaha pisahkan kita dari orang-orang yang mengasihi kita. Ini iblis. Saudara, hari ini kita akan bahas, hati-hati. Saudara, kita harus waspada. Karena yang hari kemarin kita bahas tentang high value target, yaitu dia incar kita. Kita jadi orang yang paling diincar. Bagaimana cara dia mengincar? Memisahkan kita dari kasih. Saudaraku, ketika kita kehilangan daripada kasih, hilang itu damai sejahtera, hilang itu sukacita. Tidak iman kita, pengharapan kita kasih juga hilang. Nah hari ini kita akan lihat saudara, kitab Yakobus saudara sudah baca semua belum? Waktu itu saya kasih PR ya, coba baca kitab surat Yakobus dari pasal 1 sampai pasal 5. Ini
kitab yang luar biasa, saudaraku. Banyak sekali pewahyuan yang kita bisa belajar dari kitab Yakobus. Mari kita akan baca sama-sama kitab Yakobus, saudara. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 3. Saudara, kita akan baca sama-sama. Ya. Kita akan baca 1, 2, 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi saudara, ya di sini dikatakan adanya hawa nafsu, adanya keinginan yang berjuang. Kita punya keinginan ini, saudara. Orang itu punya keinginan itu, jadi terjadi yang namanya konflik, pertentangan, adanya keinginan yang berjuang dalam tubuhmu. Kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Sampai ayat 3 aja saudara, kita akan baca sini. Saudara, salah satu ya tanda kedewasaan rohani adalah apa saudara? Kita bisa menghindari yang namanya konflik atau pertengkaran, ya, perdebatan. Lalu kita bisa hidup damai dengan semua orang, saudaraku. Nah, Rasul Yakobus, saudara, dari tadi kita baca dari ayat 1 sampai ayat 3, Yakobus 4 sampai ayat 1 sampai 3. Itu menjelaskan, saudara, menyebutkan ada 3 penyebab daripada pertengkaran, saudaraku. Yang pertama adalah kita menginginkan sesuatu tetapi kita tidak memperolehnya. Itu yang pertama. Ya ini kita sesuatu itu barang. Sesuatu itu barang. Saya mau kasih jelasin begini saudara. Tuhan itu istilahnya menciptakan sesuatu, menciptakan barang atau sesuatu itu untuk digunakan. Untuk dimanfaatkan. Barang itu, entah itu uang itu kan barang juga. Segala kekayaan itu barang. Semua pun itu untuk dimanfaatkan, untuk digunakan. Tuhan menciptakan manusia, ya kan? Untuk dikasihi. Ya saudaraku yang spesius, ya kan? Tuhan menghendaki kita menggunakan barang, mengasihi manusia. Coba saudara yang ngerti katakan amin saudara. Ya, Tuhan mau perintahkan kita supaya kita saling mengasihi sesama kita manusia. Lalu kita bisa memanfaatkan, menikmati barang sesuatu. Nah, pertengkaran akan muncul ketika kita balik. Kita mengasihi barang sesuatu, kita mengasihi uang, mencintai, ya saudara. Ya. Lalu kita memanfaatkan orang untuk mendapatkannya. Nah, ini konflik. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Nah, ini jadi konflik itu bisa timbul ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, saudaraku. Lalu kita mau coba memanfaatkan orang, menggunakan orang. Nah, orang ini gak terima, konflik muncul, saudaraku. Yang kedua adalah konflik itu bisa timbul karena kita hendak memuaskan kesenangan, ya, keinginan, hawa nafsu, saudara. Tapi kita gak dapatkan. Yang pertama saya tulis kata possession. Yang kedua saya tulis yang namanya pleasure. Ini kebalik saudara, kebalik pleasure. Ya saudaraku, ya kan pleasure. Kesenangan. Jadi konflik itu bisa timbul ketika kita tidak mendapatkan kesenangan, keinginan, kepuasan yang kita inginkan. Saudaraku, nah itu muncul namanya konflik. Yang ketiga, ya Rasul Yakobus tulis, apa penyebab konflik? Penyebab konflik adalah kita tidak memperoleh apa-apa karena kita tidak berdoa. Maksudnya apa? Ini kan nggak berapa-apa. Saya mau jelaskan begini saudaraku. Ya, Yakobus tuh beritahu kenapa kok keinginan kita nggak dapat apa yang kita inginkan. Dia bilang karena kamu tidak berdoa.
karena kamu tidak meminta sama Tuhan. Karena kamu tidak berdoa, maka kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan. Artinya di sini adalah bahwa ketika kita tidak berdoa, kita memandang, bergantung kepada sumber yang salah. Kita mencari orang, kita cari orang untuk memenuhi kebutuhan kita. Bukan kita mencari Tuhan, berdoa meminta kepada Tuhan untuk mencukupi kebutuhan kita. Ketika orang itu tidak bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan kita, kebutuhan kita, maka muncul apa? Konflik. Saudara bisa mengerti di sini. Ini penyebabnya. Jika kita tidak suka berdoa, perhatikan di sini. Hal ini membuktikan bahwa ini adalah bukti bahwa merupakan bukti dari apa? Kesombongan. Kenapa saya tidak berdoa? Kenapa saya tidak berdoa? Apa alasannya kenapa saya tidak berdoa? Saya tidak berdoa karena saya pikir bahwa saya tidak perlu melibatkan Tuhan. Saya tidak membutuhkan Tuhan. Tetapi saudaraku, kenapa saya berdoa? Kenapa saya berdoa? Saat saya berdoa, saya berpikir, saya butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan. Saya bergantung sama Tuhan. Karena saya tidak bisa lakukan dengan kekuatan saya. Makanya saya minta, Tuhan tolong saya. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Nah, Yakobus berkata, kita akan memiliki lebih banyak damai sejahtera jika kita lebih banyak berdoa. Kalau kita lebih banyak berdoa, maka ada damai sejahtera. Perhatikan saudaraku di sini. Yakobus juga jelas gini, kalau kamu nggak pernah doa, kamu akan konflik dengan orang. Kalau kamu tidak berdoa, itu kamu menunjukkan kamu adalah bukti kamu tuh bergantung sama diri sendiri, kamu tuh sombong. Orang sombong, ya di sini dikatakan ya, keangkuhan akan menimbulkan apa? Pertengkaran. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Tetapi orang yang mendengarkan nasihat mempunyai apa? Mempunyai hikmat. Nah, jadi orang yang sombong atau yang tidak berdoa bukan cuma sering konflik sama orang lain, tapi dia juga memposisikan dirinya, ya kan, menjadi orang yang apa? Yang bermusuhan dengan Tuhan. Yakobus 4 katakan apa? Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi Tuhan tuh menyatakan perang melawan kecongkakan, melawan keegoisan. Tuhan memerangi orang apa? Orang sombong. Saudaraku, nah ini yang kesombongannya. Saudara pernah enggak? Saya pernah. Kalau kita mau jujur, kita semua pernah berdebat. Dimana kita tahu waktu kita berdebat, kita tahu kita salah. Tapi kita tidak mau akui. Kenapa? Waktu kita berdebat, kita tahu kita salah, tapi kita tidak mau akui. Kenapa? Apa penyebabnya? Saudara tahu gak? Penyebabnya apa? Kesombongan. Makanya kesombongan menyebabkan apa? Pertengkaran. Yang mengerti katakan amin. Kalau kesombongan menimbulkan pertengkaran, maka cara mengatasi pertengkaran adalah apa saudara? Rendah hati. Ya kan? Hari ini saya ingin bagikan kepada saudara. Saya mau nanya sama saudara. Di dalam kasih Tuhan. Apakah saudara sudah capek dengan pertengkaran? Apakah saudara mau berhenti dari pertengkaran? Apakah saudara mau membangun satu hubungan yang lebih baik dengan keluarga, dengan sahabat, dengan saudara-saudara yang seiman? Kalau saudara mau, saudara dan saya, kita perlu apa? Rendah hati. Kita membutuhkan apa? Kasih karunia Allah. Kita butuh apa? Kasih karunia Allah. Yakobus 4:6 katakan, tetapi kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Kita bahas kemarin, sekalipun kita jadi inceran daripada musuh, tapi
Salah satunya, kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada kekuatan musuh. Katakan amin saudara. Kasih karunia Allah lebih besar daripada kedagingan kita. Dari segala kelemahan kita. Dari segala dosa dan kesalahan kita. Kekuatan kasih karunia inilah yang memampukan kita untuk apa? Hidup damai dengan semua orang. Yang percaya katakan amin. Kasih karunia Allah adalah kuasa Allah yang sanggup untuk mengubah hidup kita. Kasih karunia ini bukan cuma untuk menyelamatkan kita dari penghukuman kekal. Tapi kasih karunia Allah itu sanggup mengubah sifat kita. Mengubah hati kita. Mengubah saudaraku hidup kita. Kita tidak bisa mengubah dan menaklukkan kehendak kita sendiri. Hanya dengan kekuatan sendiri. Makanya banyak orang yang resolusi. Aku harus punya tekad. Iya harus ada tekad. Tetapi banyak orang gagal. Saudaraku, kekristenan bicara tentang kalau kamu tinggal pada pokok anggur, akulah pokok anggur yang benar. Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting, dia bilang, yang tinggal padaku. Ya kan? Dia kan, yang tidak berbuah dia dibersihkan, dia dipotong. Yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Kalau ranting itu tinggal pada pokok anggur, maka ranting itu akan berbuah. Artinya di sini, saudara saya nangkap begini. Semakin kita mau berusaha keras tanpa melibatkan Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan, tanpa minta sama Tuhan, doa sama Tuhan, saya rasa gak mungkin bisa kita berubah. Saudaraku, karena ini masalah hati. Yang bisa mengubah hati, itu siapa? Itu Tuhan. Makanya Tuhan bilang, aku akan berikan kamu hati yang baru, roh yang baru. Katakan amin saudaraku. Kita butuh kuasa Roh Kudus yang kita sebut sebagai apa? Kuasa kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itulah kuasa yang mengubah hidup kita. Nah, untuk bisa mendapatkan kasih karunia Allah, Yakobus bilang, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Tiap hari saudara dan saya harus doa. Tuhan tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Supaya saya menjadi orang yang lebih sabar. Tuhan tolong aku Tuhan. Supaya aku menjadi orang yang bisa bersuka cita. Karena salah satu ya saudara. Obat. Atau bukan obat ya. Probiotik. Probiotik. Daripada stres, khawatir. Itu bersuka cita. Rasul Paulus bilang, saudara, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, dia udah ngomong itu di Filipi pasal 4 saudaraku. Jadi ini penting. Ini harus apa? Doa. Ketika kita doa minta, Tuhan berikan saya sukacitamu hari ini. Berikan saya damai sejahteramu hari ini. Tuhan berikan saya kesabaranmu. Tuhan. Berikan saya kemampuan untuk bisa menguasai diriku. Maka waktu dia beri itulah kuasa kasih karunia. Yang ngerti katakan amin saudara. Kalau kita cuma punya tekad tapi kita tidak pernah doa dan minta tolong, gak bisa. Itu namanya orang congkak. Nanti ya saudaraku yang ada cuman nanti menghakimi. Jadi kalau kita bisa sabar, kita bisa bersuka cita, kita bisa tenang. Kalau kita hidup dalam kasih karunia, hidupnya suka doa dan minta tolong sama Tuhan, itu hidup dalam kasih karunia. Kita gak akan mungkin mudah untuk apa? Menghakimi orang. Dan menganggap aku masih lebih baik dari dia. Gak bisa sombong. Karena kita bisa seperti ini. Karena kita minta tolong sama Tuhan. Kita sadar kita gak bisa berubah tanpa melibatkan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Allah tidak akan pernah memberikan kasih karunia-Nya kepada orang yang sangat angkuh. Dan yang berpikir, aku dapat melakukan dengan caraku sendiri. Dengan kekuatanku sendiri. Dengan kehendakku sendiri. Dan kehendakku ini harus terjadi sekarang juga.
Ini orangku, saudaraku, maksain. Tetapi kalau kita mau meredakan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa, Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Pada saat itulah kuasa Allah akan bekerja, menolong dan mengubah hidup kita. Yang percaya katakan amin saudaraku. Nah, sekarang saudara saya akan bagikan kepada kita secara cepat. Ada 4 langkah praktis, ya kan, untuk menghindari yang namanya pertengkaran. Saudara mau nggak berhenti bertengkar? Capek lah, kalau kita terus bertengkar nggak bisa doa, nggak bisa nyembah, nggak ada damai sejahtera. Saudaraku, ya kita mau, kita belajar di sini saudara. Ayatnya adalah ayat yang dalam minggu ini saya suka bacain. Bagaimana caranya? Yakobus 4 ayat 7. Di sini katakan apa saudaraku? Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yang pertama, kalau kita mau menghindari pertengkaran, kita harus tunduk kepada Allah. Katakan dengan saya, tunduk kepada Allah. Saya bisa tulis di live chat, tunduk, saya mau tunduk kepada Allah. Saudara bisa tulis di live chat, saya mau tunduk kepada Allah. Saat kita tunduk kepada Allah, kita menjadikan Allah yang berkuasa, yang berdaulat, yang ngatur-ngatur hidup saya, itu Allah. Yang ngerti katakan amin saudara. Jadi kita memohon, kita mengizinkan Tuhan yang mengerjakan sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan dalam hidup kita. Kita akan berhenti merasa mampu, merasa hebat, merasa punya sendiri dengan waktu dan tempat sendiri. Ketika kita tunduk kepada Allah, kita adalah orang yang suka berdoa dan mau melibatkan Tuhan di dalam segala aspek hidup kita. Katakan amin saudaraku. Semakin saudara tunduk kepada Allah, dengar baik saudara, saudara dan saya akan memiliki damai sejahtera. Kita harus memiliki damai sejahtera sebelum kita bisa berdamai dengan orang lain. Caranya menghindari pertengkaran adalah, saudara, ketika kita mulai kesenggol nih, ego kita, sombongnya kita, harga diri kita. Mungkin apa yang kita inginkan, kita mau dapat sesuatu, tapi tiba-tiba diambil, dirampas oleh orang. Saudara, kita nggak dapat. Saudaraku, ini yang semua sumber-sumber konflik yang tadi kita, atau mungkin kepuasan kita, yaitu apa? Kalau belum ngomong, belum marah, belum ini, saya nggak bisa terima. Nah, ini kan sumber-sumber konflik. Kalau saya nggak ngomong, sedangkan kalau ngomong ribut besar. Saudaraku Yesus, ya kan? Nah, saudara perhatikan di sini, ya. Kalau kita bertekad, kita harus punya tekad yang kuat untuk apa? Hentikan kemarahan. Kalau kita mau hindari yang namanya pertengkaran, hentikan kemarahan di hati. Perbantahan, konflik dalam diri sendiri. Saudaraku, selanjutnya maka kita bisa hentikan dan hindari yang namanya pertengkaran. Karena gini saudara, medan peperangan rohani itu ada di mana? Di sini. Di pikiran kita. Saudara, konflik yang sesungguhnya berada di mana? Di pikiran kita sendiri. Di mana terdengar terus suara-suara dalam pikiran kita yang berbicara, tidak terima, jangan mau terima, terus lawan, masa diem, gak boleh diem, terlalu nanti dia akan ketagihan terus-terusan, kurang ajar, terus saya ngomong. Kalau didiamin nanti kamu gini. Perhatikan saudaraku, tunduk kepada Allah artinya kita datang sama Tuhan. Tuhan ini suara yang bikin kami mau marah, bikin kami hilang damai sejahtera di suara. Kita duduk. Tuhan, aku minta Engkau membungkam suara kemarahan ini, suara perbantahan ini, suara konflik ini. Saya minta damai sejahtera-Mu, sukacitamu, ketenangan-Mu ya Tuhan. Nanti Tuhan kasih kita hikmat. Kalau kita udah doa, mau minta Tuhan bungkam nih suara kayak gini, aku gak mau. Aku mau damai sejahtera. Kalau aku gak ada damai sejahtera, aku bisa ribut sama dia.
Aku bisa tengkar sama dia. Aku bisa serang dia karena dia udah nyerang saya. Caranya gimana saudaraku? Biasanya tuh saya tuh untuk membungkam suara-suara kemarahan saya. Saudaraku, biasanya saya coba berhenti dan saya pikirin kesabaran Tuhan sama saya. Saya pikirkan kesabaran Tuhan. Kalau Tuhan gak sabar, salah dikit, celpet. Bayangin saudara, salah ngomong sih, salah pikir sih semua. Kalau Tuhan tuh betean, saudaraku, atau baperan, habis. Tapi saya pernah pikir, Tuhan engkau sabar. Panjang sabar. Beri aku Tuhan kesabaran untuk. Saudara, turunkan. Katakan sama saudara, engkau sabar terhadap dosaku, terhadap kesalahanku, terhadap kelemahanku. Engkau ampuni aku. Nah, dari situ saudara akan mulai. Kita bisa sabar ketika kita boleh ada sabar. Itulah saudara manifestasi daripada kasih. Kasih itu sabar. Ketika ada muncul kasih dalam bentuk sabar, kemarahan hilang, damai sejahtera masuk. Maka di sini Kolose 3:15 katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Bersyukurlah. Jadi gini saudara, tunduk kepada Allah. Ini bicara tentang kita itu mau ngejar, mau dapatkan apa? Damai sejahtera. Hindari. Kalau saudara tiap hari ada damai sejahtera, saya yakin kita bisa hindari konflik. Jika damai sejahtera Kristus memerintah hati kita, saya yakin kita bisa berdamai dengan semua orang. Kita tidak akan marah lagi. Kita gak akan bersungut-sungut lagi tentang orang. Tapi kita bisa menerima orang ini. Kita bisa mengasihi orang ini. Kita bisa bersyukur pada Tuhan. Maka konflik pun akan reda. Katakan amin saudaraku. Kita pikir. Kalau gak ada damai di hati kita, saudaraku, maka kita akan paksa kehendak kita. Kita akan coba atur. Kita mau berkuasa untuk hidup orang itu. Kita mau melakukan semau-maunya sama dia. Saudara, ini jadi sumber konflik. Seringkali orang tuh ngomong semau-maunya sama orang. Mentang-mentang kadang-kadang. Memperlakukan semau-mau. Ini sumber konflik saudaraku Yesus Kristus. Ya kan? Sebab itu, jadi artinya gini. Saya mau kasih. Satu, yang pertama. Untuk menghindari konflik, tunduk pada Allah. Artinya apa? Tunduk kepada Allah. Kita mau belajar berkata begini. Bukan kehendakku yang terjadi, tapi biar kehendak Tuhan yang terjadi. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Ya kan? Sebab apapun yang terjadi dalam hidupku, aku mau berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Jadi kalau kita mau tunduk pada Allah gini, ketika orang nyerang saudara, nyerang kita dengan kata-kata dan apa kan, pasti kok naik dong, panas dong emosi. Tunduk pada Allah adalah coba kita mulai kuasai mulut kita. Kita gak bisa kuasai hati kita. Hati panas, pikiran juga wah kemana-mana. Tapi mulai kita diem, saudara, kita tundukkan hati kita. Tuhan tolong aku Tuhan. Kalau tolong aku, kalau engkau bisa sabar sama aku, berikan kesabaranmu buat aku Tuhan. Supaya aku bisa sabar ngadapin ini. Kalau aku bisa sabar, bisa kuasai diri dan jadi tenang, saya bisa dengar tuntunan Tuhan itu apa. Apa maksudnya? Itu tunduk kepada Allah yang pertama. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Yang kedua, lawan iblis. Lawan iblis itu artinya gini saudaraku Yesus Kristus. Bahwa iblis itu, dia akan pancing kemarahan kita. Kalau kita sudah meledak dengan kemarahan, maka kita sedang memberikan kesempatan kepada siapa? Iblis. Ketika kita dendam, sudah bukan lagi marah tapi sudah mulai nyimpen kesalahan, itu namanya dendam, luka, pahit,
kita bukan cuma kasih kesempatan kepada iblis, tapi sudah memberi keuntungan pada iblis. Menurut 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11, dia bilang, kalau kita bukan lagi marah nih, sudah nyimpen kesalahan, maksudnya tidak mengampuni, maka kita bukan cuma memberikan kesempatan kepada iblis, tapi sudah memberikan keuntungan buat dia. Keuntungan iblis itu apa, saudara? Dia curi iman kita, dia curi pengharapan kita, habis kita. Dia curi kasih kita, dia pisahkan. Wah, hilang damai, hilang sukacita. Di situ kan. Kalau sudah, oleh karena itu, yang kedua tuh hindari, lawan. Aku tidak boleh marah. Aku tidak mau marah. Aku harus sabar. Aku tidak mau dendam. Kalau aku dendam, aku rugi. Dia untung, iblis yang untung. Kok harus ngampuni? Ngampuni itu untuk keuntungan kita. Dan membuat iblis jadi rugi. Katakan amin, saudara. Coba lihat nih kata-kata Rasul Paulus dalam 2 Korintus 2 ayat 10. Perhatikan, saudara. Barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya apa, saudara? Iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Apa maksud iblis? Dia mau apa? Menghancurkan apapun dan siapapun melalui apa? Pertengkaran, melalui peperangan. Saudara tahu, kita sudah dengar dan baca. Itu saudara, itu yang namanya aman, kota aman. Sebenarnya kotanya aman, aman memang harusnya. Suria, di Suria, itu kota yang paling indah, salah satu kota terindah di Timur Tengah, saudaraku. Pada waktu itu. Tapi sekarang tinggal puing-puing, hancur semua. Negaranya hancur, kenapa? Konflik. Saudaraku, kita lihat Libanon, hancur. Kita lihat dulu Kamboja, segala macam. Saya pernah datang Kamboja. Sisa-sisa konflik pada waktu itu, Khmer Merah, saudaraku. Semua negara itu hancur. Ketika ini ya, siapa yang untung? Itu iblis. Saudaraku, strategi iblis adalah dia akan selalu berusaha untuk besarkan ego kita. Dia kasih makan, dia panas-panasin kita, saudaraku. Dia komporin kita, ya kan, supaya kesombongan kita naik. Kalau makin tinggi kesombongan, semakin mudah terjadinya apa? Pertengkaran. Ketika ada pertengkaran, saudara, itu kehancuran mulai terjadi. Bagaimana caranya, saudara, dia ini? Lewat pikiran-pikiran, lewat ide-ide. Di pikiran kita supaya kita terus mengkritik, terus mengadu domba, terus berbantahan, terus bertengkar, saling serang. Ini yang itu iblis, saudaraku. Nah, untuk menghindari pertengkaran, kita harus lawan iblis. Untuk bisa lawan iblis, saudara fokus kepada apa? Kepada Tuhan, kepada tujuan hidup. Kalau di rumah tangga, dengar baik, saudaraku, lawan iblis dengan cara apa? Jangan marah sama pasangan. Jangan simpan kesalahannya, supaya gak ada keuntungan iblis. Kalau kita lakukan ini, iblis untung apa? Rumah tangga kita ribut terus, ujungnya iblis ingin pisahkan. Dia untung, kita rugi. Pada waktu kita lawan iblis, yang kita lawan itu apa? Kita hindari kemarahan. Kita minta kesabaran Tuhan. Kita minta kerendahan hati. Ini semua gak bisa, Pak. Itulah kita butuh namanya kuasa Roh Kudus. Kasih karunia. Dimulai dengan tunduk kepada Allah. Waktu kita sudah tunduk sama Allah, kita bisa lawan iblis. Kalau kita gak pernah tunduk kepada Allah dengan doa, kita gak akan pernah bisa lawan iblis. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Jika kita suka berbantahan dan bertengkar, hal itu membuktikan bahwa iblis memperdaya kita. Karena ada apa? Keangkuhan di hati kita. Kita harus lawan iblis dengan firman Tuhan. Tunduklah kepada Allah dengan mentaati firman-Nya. Yang ketiga, saudara, ini syarat yang ketiga untuk kita hindari pertengkaran. Rasul Yakobus bilang, pertama tunduk kepada Allah, kedua lawan iblis. Yang ketiga apa, saudara? Kita harus mendekat, terus dekat sama Tuhan. Kayak tadi kita rasa dekat sama Tuhan, dijamah, ngalami jamah,
kita damai. Kita bisa semakin dekat sama Tuhan, semakin penuh damai, penuh ketenangan, tentraman, lebih mudah menguasai diri, lebih mudah sabar. Yang ngerti katakan amin saudara. Kalau kita udah semakin sabar, saudara, semakin berkurang konflik dalam diri kita. Konflik itu dimulai sama orang tuh dimulai dari diri kita. Kita tuh di dalam tuh kayaknya marah terus, ngomong terus. Kayak ini suara-suara yang berbantahan terus, argumen. Kalau ini bisa tenang, saya yakin saudara, semuanya bisa damai. Semakin dekat sama Tuhan, semakin kita penuh dengan damai sejahtera. Semakin berkurang konflik dalam diri kita. Semakin kita dekat sama Tuhan, kita akan menjadi semakin sabar, kita menjadi semakin tenang, sehingga kita bisa mahir menghindari apa? Perbantahan dan pertengkaran. Kita gak mudah nyerang. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini bisa memberkati saudara. Katakan amin saudaraku. Karena kalau kita bisa hidup damai, kita bisa hindari namanya pertengkaran dengan siapapun, dengan apapun saudaraku yang seperti itu. Saya yakin imun sistem kita, daya tahan tubuh kita itu akan meningkat. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Rupanya daya tahan tubuh meningkat disebabkan karena apa saudaraku? Karena roh kita saudara yang makin dekat dengan roh Tuhan. Semakin dekat kita sama Tuhan, makin kuat karena kita tahu. Saya berdoa saudaraku, saudara bisa. Yang keempat, yang terakhir apa? Kita harus mentahirkan perbuatan tangan kita dan menyucikan hati kita. Saudaraku yang sebistus, kita harus berdoa, minta ya tiap hari itu. Kalau kita ada konflik nih, saudara, entah kita benar, entah kita salah. Yang keempat, saudara dan saya, kita harus berdoa, Tuhan ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Yang kedua, kita bisa ngomong sama orang ini, lawan kita. Ampuni saya, ampuni saya. Wah ini caranya mentahirkan tangan dan hati. Saya berdoa, saya percaya ketika kita bisa hindari konflik, kita bisa hidup damai, kita bisa hidup rukun. Alkitab katakan dalam Mazmur 133, kesanalah Allah akan perintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Kalau Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia bisa bebas konflik di dalam rumah tangga, di antara saudara, tetangga, keluarga, dalam satu kota, satu bangsa ini ada damai. Saya yakin berkat Tuhan berlimpah atas hidup kita, atas Indonesia, atas bangsa-bangsa. Yang percaya katakan amin. Saya sudah selesai, kita akan makan perjamuan kudus saudaraku. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. mari saudara kita siapkan hati kita untuk makan perjamuan kudus. Tutup mata ibu bapak semua. Coba saudara dan saya kita berpikir, apa penyebab daripada konflik yang selama ini dalam hidup saudara? Mungkin saudara enggak bertengkar secara terbuka, tapi di dalam diri, apa penyebabnya? Apakah saudara menginginkan sesuatu tapi kau tidak dapatkan? Atau karena emosi, karena kepuasan, karena hawa nafsu, untuk puaskan itu hawa nafsu, atau karena kesombongan, ego, gengsi kita. Hari ini firman Tuhan katakan tunduk kepada Allah.
Belajar tunduk pada Allah. Kalau saudara mau capek, saudara bilang, aku capek ribut terus. Aku capek bertengkar terus. Hari ini Tuhan bilang tunduk kepada Allah. Kalau kita tunduk kepada Allah, kita mau berkata, kehendak Tuhan saja yang terjadi. Kehendak Tuhan yang terjadi. Kehendak Tuhan adalah kita belajar berdoa, mengucap syukur senantiasa. Mari saudaraku yang kasih Kristus, mari tunduk kepada Allah. Kita harus lawan iblis. Iblis, kapan kita harus lawan? Jangan kasih kesempatan. Kalau kita marah, kita beri kesempatan pada iblis. Dan iblis akan mendapatkan keuntungan ketika kita simpan kemarahan, lalu berubah menjadi dendam, jadi kebencian, jadi kepahitan, keuntungan buat iblis. Untuk apa? Iblis itu merusak, menghancurkan apapun dan siapapun. Hari ini aku berdoa, Bapa, dalam nama Yesus, beri kami kasih-Mu. Kami butuh. Saudara berkata, kalau saudara mau hidup damai, katakan, Tuhan tolong aku. Tolong saya Tuhan. Tolong saya Tuhan. Untuk bisa sabar. Bisa kuasai diri. Punya sukacita. Tuhan Yesus tolong saya. Untuk bisa hidup damai. Tuhan, saya mau berhenti ya Tuhan. Mau menghentikan suara-suara perbantahan. Suara-suara kemarahan. Suara-suara pertengkaran diriku sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu. Kasih-Mu melenyapkan setiap kekhawatiran kami. Kemarahan kami. Sebab apa yang telah teruskan kepadaku, telah ku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan saudaraku. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makanlah berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita, bukankah cawan perjamuan ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kemenangan yang Kau berikan dalam hidup kami. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Oh. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pan kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Sebab kita yang percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain. Berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum.
fasilitas, dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.